Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Sarah dan juga pemirsa, sudah kita saksikan bersama ya bagaimana prosesi kirap budaya, kemudian di belakangnya adalah kirap bendera pusaka. Jadi kirap budaya untuk mengawal keberangkatan bendera pusaka dari Monumen Nasional menuju ke Istana Merdeka. Dan diwakili juga oleh berbagai elemen-elemen bangsa, baik itu anak muda dan juga tokoh-tokoh budaya. Nah, Mbak Alisa melihat begitu meriahnya kembali diadakan, ini seperti apa Mbak Alisa? Kalau mungkin masyarakat banyak yang rindu, karena kan baru 2 tahun kita tidak, karena pandemi tidak melihat kirap, sekarang kembali melihat. Tapi Mbak Alisa sebagai anak Presiden Republik Indonesia kelima itu bagaimana melihatnya? Merinding, Mbak. Merinding, karena kita itu kan perayaan kemerdekaan barangkali kalau di Indonesia itu jauh lebih meriah daripada di tempat-tempat lain, Panjat Pinang lain dan lomba-lomba. Itu benar-benar kesempatan orang berkumpul. Dan ketika ada kirap budaya seperti ini, kita kan diingatkan kembali kekayaan bangsa Indonesia itu seperti apa dan bagaimana kita perlu menghormati kekayaan itu. Gitu. Ini yang saya yakin banget kalau masyarakat tuh, wow, udah lama ya nggak lihat baju seperti itu, gitu. Betul. Ini kesempatan banget gitu. Dan kebanggaan juga ya untuk Indonesia ya. Iya dong. Kalau saya misalnya dari mana nih, dari Tual gitu ya, dari Maluku, terus melihat, wah itu pakaian adat kami, itu kan pasti, wah kita udah lama ya nggak pakai itu. Ada satu hal yang menarik tadi ya, yang kita lihat bahwa kerajaan dari masing-masing provinsi di Indonesia Nusantara hadir mengawal keberangkatan bendera pusaka replika ya dari Monas ke Istana Merdeka. Simbol atau pesan apa yang bisa dimaknai di hal ini, Mbak Alisa? Saya rasa pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa Indonesia itu punya sejarah panjang kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan kerajaan-kerajaan ini memutuskan untuk ikut bersama menjadi satu bangsa dan negara Indonesia. Karena itu mereka juga perlu untuk tetap dihadirkan begitu sebagai salah satu stakeholders lah gitu ya, Indonesia. Dan nilai-nilai yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan itu juga barangkali harus ikut dilestarikan gitu. Baik, bagaimana identitas-identitas Mbak Alisa? Karena kan banyak mungkin sekarang sangat ditakutkan ya, adanya politik identitas, dan bukan hanya Indonesia tetapi yang sebuah fenomena global. Ini bagaimana melihatnya juga? Nah, ini kirap budaya ini justru upaya untuk itu kan ya Mbak, untuk mengingatkan bahwa di tengah perbedaan kita, kita sebetulnya bersama-sama nih satu negara. Jadi karena itu kita nggak perlu bicara tentang politik identitas di dalam kehidupan kita bersama. Wong memang identitas kita beda-beda tapi kita merayakannya kok, kita bersatu kok gitu. Ada ruang perbedaan tapi juga ada ruang persatuan. Kita tidak perlu takut dengan perbedaan itu, kita tidak perlu menggunakan politik identitas justru untuk menunjukkan bahwa kelompok saya yang paling berhak, yang paling baik, yang paling suci, yang paling apalagi lah gitu. Itu tidak perlu karena ada ruang hidup bersama yang kita perlu rawat. Jangan sampai kita berbicara politik identitas, itu sebenarnya sudah disinggung ya Sarah dan juga Mbak Alisa kemarin pada saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya. Kalau Mbak Alisa lihat, kenapa Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan itu dari sekarang? Padahal pemilu kan masih 2024 sebetulnya ya. Pemilu itu 2024, tapi bulan April kalau saya tidak salah ya. Jadi Februari 2024. Februari 2024. Jadi peringatan proklamasi tahun depan itu sudah di tengah-tengah kita memasuki tahun politik gitu. Kesempatan untuk mengantisipasi dan menyampaikan pesan-pesan kunci ya sekarang, pada saat kita sebagai bangsa sedang merayakan persatuan kita. Ayo, ini persatuannya ini loh gitu. Jangan kemudian persatuan itu dirusak justru oleh politik identitas. Justru berbagai identitas kita ini justru menjadikan kita Indonesia keberagaman. Dan juga pesan-pesan yang pastinya harus dimaknai juga dan diingatkan juga oleh orang-orang Indonesia, dan harus diingatkan sedari dini Mbak Alisa kepada anak-anak kita. Karena belum tentu juga anak kita tahu budaya-budaya yang dimiliki oleh para leluhurnya. Nah, ini bagaimana kita bisa kembali mengingatkan pada anak-anak kita, walaupun di tengah mungkin masih ada beberapa pembatasan kegiatan ya sekarang ya. Saya sangat berharap hari ini jadi wake up call ya, semacam wake up call bahwa kita sudah lama ya nggak merayakan tradisi kita, nggak menghidupkan lagi. Moga-moga dari sini
ini nggak nunggu 17-an tahun depan nih Mbak, pakaian, kemudian menggali tradisi, itu justru kita hidupkan dalam keseharian kita. Misalnya begini, semua suku itu punya nama untuk prinsip gotong royong, gitu. Jadi kalau di Jogja itu ada rukun Agawi Sentoso. Terus kalau di Poso di Sulawesi Tengah itu ada Sintuwu Maroso. Tapi sama-sama itu tuh hidup bersama bergotong royong. Nah, itu kan tradisi-tradisi nilai-nilai baik yang bisa digali kembali dari tradisi-tradisi ini, dan hari ini kita seperti diingatkan. Oke, baik. Luar biasa. Nah, kita juga mau tanya juga nih, kalau tradisi-tradisi apa sih yang dimiliki oleh Mbak Alisa dan keluarga, terutama bersama almarhum Gus Dur, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan jeda sejenak, Mbak Alisa dan juga pemirsa, live event pengibaran bendera merah putih dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia masih akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami.